moments later. Halo Kak, selamat pagi. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya sangat senang bisa hadir di sini dan berdiskusi dengan Kakak. Sebelumnya boleh kita perkenalan dulu, Kak? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Elizabeth Tesalonika, mahasiswa kimia Universitas. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya, Kak. Menurut Kakak, apa yang menjadi penyebab utama adanya perbedaan bahasa di antara mahasiswa? Oke, penyebab utama adanya perbedaan bahasa di antara kalangan mahasiswa itu ya karena latar belakang setiap mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang dari suku Aceh contohnya, ada suku Batak, suku Nias. Bagaimana cara Kakak menangani situasi di mana terjadi selisih paham akibat perbedaan bahasa? Oke, cara menangani situasi di mana terjadinya selisih paham akibat perbedaan bahasa, ya pastinya kita harus menyatukan pemahaman itu dulu ya. Dengan cara pastinya kita harus memakai bahasa nasional agar kita masing-masing paham antar bahasa. Contohnya ada mahasiswa yang dari suku Aceh, ada mahasiswa yang dari suku Batak. Mereka terlibat keselisih pahaman karena adanya perbedaan bahasa. Jadi cara untuk memecahkan masalah itu ya pastinya harus dengan memakai bahasa nasional kita biar kita sama-sama tahu di mana masalahnya. Setelah masalahnya ketemu, kita juga bisa mencari solusinya begitu. Bagaimana Kakak bisa menghindari misinterpretasi saat berinteraksi dengan mahasiswa dari latar belakang bahasa yang berbeda? Pastinya kita harus pakai bahasa yang jelas. Kalau contohnya saya yang dari suku Batak ini ngomong pakai bahasa Batak sama teman yang berasal dari suku Aceh atau Nias, pastinya nggak nyambung kan. Pesan-pesan saya juga yang dari pesan-pesan saya yang saya sampaikan ke mereka juga mereka nggak bakalan nangkap. Jadi pastinya pakai bahasa yang jelas dan bahasa yang mereka mengerti. Salah satunya itu bahasa nasional kita. Baru setelah itu kita sampaikan pakai bahasa yang jelas dan sederhana sehingga mereka juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan begitu. Apa aja strategi yang bisa digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara mahasiswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda? Kalau untuk memfasilitasi ya kita bikin sesi klarifikasi, baru diskusi terbuka, baru ya kita mendukung kolaborasi tim. Untuk pertanyaan terakhir Kak, bagaimana Kakak melihat manfaat dari keberagaman bahasa di lingkungan kampus? Manfaat keberagaman bahasa, pastinya kita bisa belajar ya. Contohnya saya yang dari suku Batak ini bisa belajar beberapa kata atau kalimat. Kita bisa belajar dari bahasa dari suku Aceh atau suku Nias, kita juga bisa belajar dari Karo gitu. Jadi ya manfaatnya itu bisa pemahaman bahasa tentang daerah lain itu bisa bertambah begitu. Oke Kak, terima kasih untuk waktu yang Kakak luangkan. Semoga dengan wawancara ini dapat menunjukkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan bahasa, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif di lingkungan kampus. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan wawancara tentang perbedaan bahasa antar mahasiswa yang terkadang membuat adanya selisih paham di antaranya. Halo Kak, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, saya Putranya Arsya, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, Prodi PGSD. Oke, baik Kak, senang bisa bertemu dengan Kakak. Kami ingin mewawancarai Kakak, apakah Kakak bersedia? Bersedia. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak.
Bagaimana kamu menangani situasi di mana perbedaan bahasa atau istilah menyebabkan kesalahpahaman di antara mahasiswa? Jadi seperti yang kita ketahui, mahasiswa Universitas Samudra bukan hanya dari Provinsi Aceh saja, namun dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi pasti memiliki bahasanya masing-masing, bahasa daerahnya masing-masing. Jadi ketika ada kesalahpahaman di antara mahasiswa dikarenakan perbedaan istilah dan bahasa tadi, pentingnya kita untuk berkomunikasi secara terbuka, di mana kita bisa saling menjelaskan, saling menghargai tentang istilah dan bahasa masing-masing. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana kamu mengelola situasi di mana perbedaan dialek atau logat dapat memengaruhi komunikasi di dalam tim? Jadi setiap bahasa daerah masing-masing pasti memiliki dialek dan logatnya tersendiri. Jadi ketika ada perbedaan di antara dialek dan logat setiap bahasa daerah, pentingnya untuk kita saling terbuka dan menghargai. Dimana jadi kita bisa memahami bahwa ciri khas setiap daerah tersebut. Misalnya ketika teman kita yang dari Medan berbahasa menggunakan dialek dan logat bahasa Batak, yang nadanya agak sedikit lebih tinggi. Jadi kita mungkin sebelum kita mengetahui bahwa itu ciri khas mereka, kita mungkin akan lebih nggak berani untuk bicara dengan dia. Namun ketika kita sudah mengetahui bahwa itu ciri khas mereka, kita akan lebih berani dan lebih terbiasa untuk berbicara sama dia. Gitu. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kamu memastikan bahwa seluruh mahasiswa memahami pesan yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda? Walaupun mahasiswa Universitas Samudra bukan dari satu provinsi saja, namun dari berbagai provinsi dan memiliki bahasa daerahnya masing-masing, namun kita bersyukur karena kita memiliki bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia yang menjadi penyatu dari bahasa-bahasa tersebut. Dan saya yakin bahwa mahasiswa Universitas Samudra pasti bisa berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Jadi saya rasa semua mahasiswa dapat memahami pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya, apa sih solusi dan cara mengatasi perbedaan bahasa antar mahasiswa? Perbedaan bahasa antar mahasiswa memang dapat menjadi tantangan dalam komunikasi dan kerjasama. Berikut beberapa solusi dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Seperti mengikuti kursus bahasa Indonesia. Bagi mahasiswa yang belum fasih berbahasa Indonesia, mengikuti kursus dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan bisa juga bergabung dengan komunitas bahasa. Komunitas bahasa menyediakan platform bagi mahasiswa untuk berlatih bahasa Indonesia dan berinteraksi dengan penutur asli. Dan bisa juga dengan membaca buku dan menonton film berbahasa Indonesia. Dengan membaca dan menonton, mahasiswa dapat terpapar bahasa Indonesia secara alami dan belajar kosakata baru, meningkatkan kesadaran interkultural. Dan bisa juga mengikuti pelatihan atau workshop tentang keragaman budaya. Pelatihan ini dapat membantu mahasiswa memahami budaya dan bahasa lain dengan lebih baik. Bergabung dengan organisasi mahasiswa yang beragam. Organisasi mahasiswa dengan anggota dari berbagai daerah dapat menjadi tempat yang tepat untuk belajar tentang budaya dan bahasa lain. Dan membuka diri untuk berteman dengan mahasiswa dari daerah lain. Berteman dengan orang dari budaya dan bahasa lain dapat membantu mahasiswa belajar tentang perspektif baru dan meningkatkan toleransi mereka. Cara selanjutnya yaitu dosen dan staf harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua mahasiswa. Hindari menggunakan jargon atau istilah yang hanya dimengerti oleh Indonesia tertentu. Universitas hanya menyediakan layanan penerjemahan untuk dokumen dan materi kuliah. Hal ini dapat membantu mahasiswa yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Universitas harus mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Hal ini dapat membantu mahasiswa dari berbagai daerah untuk berintegrasi dengan lebih mudah menggunakan teknologi. Dan cara selanjutnya yaitu dengan kelas bahasa tambahan, program pertukaran bahasa, bantuan terjemahan, dan pelatihan dosen, serta kolaborasi dan kelompok studi. Penting untuk diingat bahwa setiap mahasiswa memiliki latar budaya dan bahasa yang berbeda. Mahasiswa harus saling menghormati perbedaan bahasa dan budaya satu sama lain. Mahasiswa harus terbuka untuk belajar bahasa dan budaya baru dengan menerapkan solusi-solusi yang
di atas diharapkan perbedaan bahasa antar mahasiswa dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan dan memperkaya pengalaman belajar di perguruan tinggi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.